belajar matematika. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang dua pembahasan, yaitu yang pertama adalah penjumlahan bilangan Gauss, kemudian operasi hitung campuran. Penjumlahan bilangan Gauss. Penemunya bernama Carl Friedrich Gauss yang lahir di Brunswick pada tanggal 30 April 1777 dan meninggal pada tanggal 23 Februari 1855. Gauss merupakan seorang matematikawan termasyhur berkebangsaan Jerman yang pada usia 10 tahun menemukan rumus penjumlahan ketika ia dan teman-temannya mendapatkan tugas menjumlahkan bilangan berurutan dari 1 sampai dengan 100. Nah, rumus untuk menghitung penjumlahan bilangan Gauss di sini adalah dalam kurung bilangan pertama tambah bilangan terakhir, kemudian kali banyak bilangan dibagi 2. Contoh soal yang pertama, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya tambah 64 sama dengan. Nah, di sini bilangan pertamanya adalah 1, kemudian bilangan terakhirnya adalah 64. Maka 1 tambah 64. Kemudian kita hitung dari angka 1 sampai 64 itu ada berapa bilangannya? Di sini bilangannya ada 64. Maka 1 tambah 64 kali 64 dibagi 2. 1 tambah 64 itu 65, kemudian kali 64 dibagi 2. 65 kali 64 hasilnya adalah 4160, kemudian dibagi 2. Hasil akhirnya 2080. Jadi, dari angka 1 sampai 64 itu hasilnya jika dijumlahkan adalah 2080. Contoh yang kedua, 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 80. Di sini angka atau bilangan yang pertamanya itu 5, kemudian bilangan yang terakhirnya itu 80. Maka 5 tambah 80 kali banyaknya bilangan dari angka 5 sampai 80 itu kita hitung ada berapa? Ada 76. Maka kita kalikan 76. Kemudian dibagi 2. 5 tambah 80 itu 85 kali 76. Kemudian dibagi 2. 85 kali 76 hasilnya 6460. Dibagi 2, hasil akhirnya adalah 3230. Jadi, dari angka 5 sampai dengan 80 jika dijumlahkan hasilnya adalah 3230. Contoh yang ketiga, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 199. Nah, di sini bilangan yang pertamanya adalah 1, kemudian bilangan yang terakhirnya adalah 199. Maka 1 tambah 199. Nah, di sini kita hitung dari angka 1 sampai 199 itu ada berapa banyak bilangannya. Nah, kita perhatikan di sini ada 1 tambah 3 tambah 5. Ini semuanya dari angka 1 sampai 199 yang dijumlahkannya hanya bilangan ganjil.
Maka kita hitung bilangan ganjil dari angka 1 sampai 199 itu ada berapa banyaknya. Di sini ada 100, maka kita kalikan 100. Kemudian dibagi 2. 1 tambah 199 itu 200, kemudian dikalikan dengan 100, lalu dibagi 2. 200 kali 100 adalah 20.000, dibagi 2, hasil akhirnya adalah 10.000. Jadi, jumlah bilangan ganjil dari angka 1 sampai 199 adalah 10.000. Contoh yang keempat, 1 kurangi 2 tambah 3 kurangi 4 tambah 5 kurangi 6 tambah dan seterusnya kurangi 200. Di sini kita perhatikan 1 kurangi 2 itu negatif 1. Kemudian 3 kurangi 4 itu hasilnya juga negatif 1. Kemudian 5 kurangi 6, hasilnya negatif 1. Nah, karena di sini berturut-turut negatif 1 hasilnya, maka kita ambil kesimpulan bahwa dari angka 1 di sini, di dalam soal ini, 1 kurangi 2 tambah 3, dari angka 1 sampai dengan kurangi 200, negatif 200, yang operasi penjumlahannya itu selang-seling ya, kurangi tambah kurangi tambah. Nah, kita hitung begini, karena ini semuanya negatif 1, maka kita tulis negatif 1. Kemudian dari 1 sampai dengan 200 itu banyak bilangannya, ada 200 kan ya, iya kan? Jadi kita tuliskan di sini 200, kemudian dibagi 2. Negatif 1, 200 dibagi 2 itu sama dengan 100, maka negatif 1 kali 100 sama dengan negatif 100. Nah, hasilnya adalah negatif 100. Contoh yang ke-5. Negatif 50 kurangi 49 kurangi 48 kurangi 47 kurangi dan seterusnya, kurangi 2 kurangi 1 kurangi 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah 100. Dari angka negatif 50 sampai dengan positif 100 ini berapa jumlahnya? Nah, yang pertama kita perhatikan negatif 50, negatif 49, negatif 48. Karena ini operasinya pengurangan, maka nilainya negatif ya, seperti yang sudah Ibu terangkan di bab awal, di pembahasan yang awal. Nah, di sini kita tuliskan sampai dengan 50. Kenapa sampai dengan positif 50? Karena di sini diawali dengan negatif 50. Maka negatif 50 kurangi 49 kurangi 48 kurangi 47 kurangi 46 kurangi 45 kurangi dan seterusnya, tambah 45 tambah 46 tambah 47 tambah 48 tambah 49 tambah 50. Di sini negatif 50. Di sini menuliskannya sampai positif 50. Ini semuanya hasilnya adalah 0. Maka kita menghitungnya dari 51. Setelah 50 kan 51 ya, maka yang kita hitung karena dari negatif 50 sampai dengan positif 50 itu hasilnya 0, maka kita hanya
menghitung dari 51 sampai dengan 100. 51 tambah 52 tambah 53 tambah dan seterusnya tambah 100. Nah, dari sini angka pertamanya itu 51, kemudian angka terakhirnya itu 100, maka kita tambahkan atau jumlahkan 51 tambah 100, kemudian kita hitung berapa banyak angka dari 51 sampai dengan 100. Nah, di sini banyak angkanya ada 50 angka, maka 51 tambah 100 adalah 151 dikali 50, kemudian dibagi 2. 151 kali 50 itu hasilnya 7.550, kemudian dibagi 2, yang hasil akhirnya adalah 3.775. Selanjutnya, operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu tanda operasi. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan bulat, perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, selesaikan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di dalam kurung. Nah, jika ada operasi hitung, jika ada soal, di situ ada banyak operasi hitung, maksudnya lebih dari satu operasi hitung, kemudian di situ ada yang operasinya di dalam kurung, maka itu harus dioperasikan terlebih dahulu. Kemudian, selesaikan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu sebelum operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika ditemui dua tanda operasi yang setara berturut-turut, nah yang setara itu perkalian dengan pembagian itu setara. Kemudian penjumlahan dengan pengurangan itu setara. Perkalian setara dengan pembagian, penjumlahan setara dengan pengurangan. Nah, selesaikan tanda operasi yang lebih dulu ditemui. Jadi, jika kita menemui operasi perkalian dengan pembagian, maka kita harus mendahulukan operasi yang lebih dulu kita temui. Atau juga, misalkan kita menemukan penjumlahan dan pengurangan di situ. Nah, kita dahulukan yang lebih dulu kita temui. Contoh soal. Nah, di sini 27 tambah 28 kali 3. Ada operasi penjumlahan, kemudian ada operasi perkalian. Nah, yang harus kita dahulukan adalah operasi perkalian. Perkalian itu didahulukan daripada penjumlahan, maka kita kalikan 28 dengan 3. Di sini hasilnya 84. Jadi 27 tambah 28 kali 3 tadi hasilnya 84, maka 27 tambah 84 hasilnya 111. Kemudian contoh yang kedua, 12 kali 5 tambah 32 bagi negatif 8. Nah, di sini ada operasi perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Di sini ada operasi hitung yang setara, yaitu perkalian dan pembagian. Tadi disebutkan bahwa kalau ada operasi hitung yang setara, maka kita harus mendahulukan operasi yang lebih dulu kita temui. Maka di sini kita dahulukan 12 kali 5. Kemudian baru ini pembagian 32 bagi negatif 8. 12 kali 5 itu 60. Ya. Kemudian 32 bagi negatif 8 itu negatif 4. Maka 60 tambah negatif 4. Hasilnya positif 56.
Contoh yang ketiga, 47 kurangi 84 bagi 7 tambah 9 kali 11. Nah, di sini kita operasikan yang ini, negatif 84 bagi 7, 9 kali 11. 47, 84 bagi 7 itu negatif 12, kemudian 9 kali 11 itu 99. 47 kurangi 84 bagi 7 tadi 12, kurangi 12, kemudian tambah 99. Nah, hasilnya 134. Contoh yang terakhir, dalam kurung 3 kurangi dalam kurung negatif 9. Nah, ini kalau menjumpai seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari di awal ya, di operasi pengurangan bilangan bulat, kalau ada bentuk seperti ini, kurangi kemudian negatif, maka ini berubah menjadi tambah. Maka 3 tambah 9. Kemudian bagi 6 tambah 15. Karena di sini 3 dengan 9-nya itu ada di dalam kurung, nih, maka kita dahulukan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 3 tambah 9 itu 12, kemudian bagi 6 tambah 15. Nah, baru kita operasikan pembagian terlebih dahulu daripada penjumlahan. 12 bagi 6 sama dengan 2, kemudian tambah 15. Nah, hasil akhirnya adalah 17. Nah, demikian penjelasan materi dari Ibu. Tugas mandirinya ada di ringkasan materi ya, di lembar terakhir seperti biasa. Kerjakan dengan teliti dan benar. Ibu tunggu kiriman tugasnya ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum.